Dan itu ada Pak Nasiruddin dari Sinjai. Beliau juga ikut jualan jadi distributor saya. Dari Sinjai dulu jualan Vitakov. Bisa jualan dulu, Pak? Iya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya minta tolong. Sekali lagi. Oke. Oh, lagi sekali. Siap semuanya? Siap. Kalau kita mau jualan, kita perlu memilih media terlebih dahulu. Media apa yang akan kita gunakan untuk merekrut orang? Media untuk merekrut itu bisa Facebook, media bisa IG, media bisa WA untuk merekrut orang. Saya polanya sama untuk semua media, tapi saya akan memberikan contoh WA, tapi nanti saya juga akan kasih contoh bagaimana kalau kita pakai Facebook atau pakai Instagram untuk merekrut reseller. Saya kasih contoh pakai WA terlebih dahulu. Yang penting pahami polanya. Next. Lihat gambar yang ada di depan. Ini gambar yang bernilai miliaran. Karena berdasarkan gambar ini saya bisa menghasilkan miliaran setiap bulan. Lihat, itu ada 3 kolam. Ini caranya untuk memahamkannya, mudah-mudahan sederhana. Ada 3 kotak. Ada kotak biru muda, biru tua, sama kotak yang gelap. Kotak yang biru muda itu tulisannya sumber calon prospek. Prospek adalah orang yang akan menjadi reseller kita. Prospek adalah calon reseller. Yang kotak kedua itu kolam prospek. Kolam prospek di mana kita akan mengolah calon prospek, kita hangatkan, kita rubah dia dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang nggak percaya jadi percaya, yang belum mendaftar jadi mendaftar. Itu tempat yang kedua, kolam prospek. Dan yang ketiga adalah kolam pembinaan, di mana kita akan memasukkan orang-orang yang sudah menjadi reseller ke dalam kolam pembinaan itu. Oke. Lihat, yang pertama ada sumber calon prospek. Sumber itu apa artinya sumber? Asal. Sumber. Sumber calon prospek. Sumber orang yang akan menjadi reseller kita. Teman-teman kalau mau punya reseller banyak, maka teman-teman harus tahu di mana cari mereka tuh di mana. Kalau teman-teman pengen punya reseller 10, maka teman-teman harus punya database mungkin 100. Kalau teman-teman nggak punya 100 database, nggak akan punya 10 reseller. Kebanyakan orang mau cari reseller tuh bingung, siapa yang mau ditawarin? Bisa dipahami? Maka kita harus menemukan sumber orang yang akan menjadi reseller kita. Itu adanya di mana? Sumber itu bisa didapatkan sumber berbayar maupun sumber yang gratisan. Sumber itu bisa berbayar, bisa gratisan. Ya, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana yang gratisan terlebih dahulu, karena saya lihat ini wajah-wajah gratisan kayaknya. Sumber gratisan, sumber calon prospek itu ada di mana? Lihat. Calon reseller. Orang-orang yang akan menjadi reseller Bapak Ibu semuanya ada di nomor 1, kontak WA. Bapak Ibu punya kontak WA? Di antara puluhan, ratusan, atau ribuan kontak WA Bapak Ibu, ada nggak 1 atau 2 orang yang bisa jadi reseller? Ada. Tapi bagaimana caranya nanti? Yang penting ini sumbernya dulu, kita pelajari pelan-pelan. Sumber di kontak WA. Yang kedua, WA group non-admin. WA group. Bapak Ibu punya grup WA? Punya? Bapak Ibu, di dalam grup WA Bapak Ibu, ada grup WA yang Bapak Ibu jadi admin, ada grup WA yang Bapak Ibu bukan admin. Betul? Coba Bapak Ibu lihat grup WA yang Bapak Ibu bukan admin. Misalnya grup WA alumni SMA, SMP, atau alumni SD Bapak Ibu ada? Lihat di dalam grup-grup itu, ada banyak teman-teman Bapak Ibu yang belum Bapak Ibu save nomornya. Berarti mereka bukan kontak WA. Tapi mereka bisa jadi calon reseller. Yes, betul, pintar. Yang ketiga, sumbernya ada dari Facebook. Yang keempat, IG. Yang kelima, Tele tahu ya? Telegram atau grup Tele. Nah, lihat, tadi saya bilang Tele, diketawain. Teman-teman punya Tele? Ada yang punya Telegram di sini? Ada. Teman-teman ada nggak di sini yang ikut grup Telegram? Siapa gitu? Selain grup Telegram saya, ada yang ikut grup Telegram apa gitu? Ada. Ikut grup Telegram apa? Contohnya Magnet Rezeki. Magnet Rezeki. Ada berapa orang dalam grup Magnet Rezeki itu? Itu 18.000
18.000 orang. Selama ini ikut di situ, hanya pengen jadi pendengar atau mau mindahin orang itu jadi reseller. Kita ngapain sih di dalam situ? Ada 18.000 orang, masa nggak ada sih 10 orang yang bisa dia rubah jadi reseller? Terus kita ngapain di situ? Itu kan kolam orang. Bisa dipahami? Ada yang ikut grup Telegram, apa Bu? Jago jualan, betul? Arli. Ada berapa orang di situ? Ribuan. Itu sumber calon prospek. Coba perhatikan. Ya, itu sumber calon prospek. Soal bagaimana mengkonversinya nanti sebentar. Satu-satu dulu, saya mau tunjukkan. Ada ribuan sumber calon prospek yang bisa kita dapatkan. Coba teman-teman ambil HP masing-masing, buka HP masing-masing. Kita mulai dari tele dulu. Klik, buka Chrome-nya. Chrome, tahu Chrome ya? Chrome. Bisa internet kan? Buka Chrome-nya, tulis di Chrome, daftar grup bisnis Telegram. Daftar grup Telegram bisnis. Daftar grup Telegram bisnis. Enter. Cari di Google. Bukan di Telegram, di Google, Bu. Tulis daftar Telegram grup bisnis. Ada nggak di situ? Kumpulan berapa grup gitu ada? Coba klik salah satu web, masuk. Ada grup Telegram apa aja? Pengusaha nasional, pengusaha, grup reseller. Kalau teman-teman mau cari reseller, tulis saja daftar grup Telegram reseller. Paham nggak? Ada nggak di situ? Lalu teman-teman bisa nggak masuk ke situ nanti? Soal bagaimana cara mengkonversinya nanti akan saya ajarkan. Belum. Tapi ketahui dulu sumbernya. Jadi ibarat sumber air. Itu sumur gitu. Kemakan iklan ini ya. Sumber air itu misalnya itu sumur. Soal bagaimana nimbanya itu nanti saya ajarin. Tapi kita ketahui dulu sumurnya. Bisa dipahami? Telegram, sudah dapat Telegram? Ada banyak nggak di situ? Bapak Ibu kalau masuk ke dalam situ, itu ada ratusan ribu orang yang bisa Bapak Ibu closing. Tinggal Bapak Ibu mampu nggak meng-closing mereka semua jadi reseller. Jadi hari ini sudah tidak ada lagi masalah siapa database calon reseller itu nggak ada masalah. Itu pakai Telegram. Sekarang coba Bapak Ibu ganti. Yang dicari daftar grup WA bisnis. Sekarang grup WA. Daftar grup WA bisnis. Atau daftar grup WA reseller. Bapak Ibu bisa ganti nama, kasih nama Makassar juga boleh. Database kumpulan grup. Ini kok grup WA janda. Janda. Jangan masuk di situ. Yang dia cari itu luar biasa. Iya. Suka yang berpengalaman dia. Banyak nggak grup-grup WA di situ? Banyak. Sekarang itu sumbernya, itu dari WA. Sekarang kita mau cari dari Facebook. Sekarang buka Facebooknya. Sumber dari Facebook. Buka Facebooknya, sudah? Klik search, ada tanda loop. Loop itu apa ya? Kaca pembesar itu. Ibu punya Facebook? Kalau belum punya, beli dulu di warung depan situ. Saya jual. Beli second aja. Ada Facebook, tulis di Facebook itu reseller. Lalu klik orang. Lalu klik orang. Maka akan muncul semua orang yang pekerjaannya adalah reseller. Turun aja ke bawah, ada berapa ratus orang. Baik teman Bapak Ibu maupun bukan teman. Banyak kan? Soal bagaimana mengkonversi nanti, ini kita masih cari sumbernya dulu. Mau ganti namanya, selain reseller, tulis agen, tulis distributor. Banyak nanti keluar itu. Bapak Ibu mampu nggak untuk mengelola mereka meng-closing jadi reseller? Nah itu nanti sebentar. Ini baru sumber calon prospek. Bapak Ibu kerjain yang dari Telegram saja nggak habis-habis. Apalagi semuanya. Iya. Banyak kan? Oke. Bisa paham tentang kolam yang pertama? Yang organik, sumber calon prospek, Bapak Ibu paham? Sudah oke? Bisa menemukan calon prospek? Itu kalau pakai
apa namanya, pakai Facebook. Kalau pakai TikTok gimana ya? Sama, search-nya reseller, hashtag, agen, jual online. Itu akan ketemu orang-orang yang jualan online. Kalau Bapak Ibu kalau saya jual obat jerawat, gimana caranya mencari pembelinya? Kalau itu kan tadi cari reseller. Kalau cari pembelinya sederhana. Tinggal tulis aja, jerawat. Di Facebook, tulis apa? Jerawat. Lalu klik postingan, bukan orang, klik postingan. Nanti Bapak Ibu akan menemukan orang-orang yang memposting tentang jerawat. Jerawat. Tuh, muncul jerawatan. Ya? Itu dia jualan kalau nggak salah ya, reseller. Jadi bisa dapat banyak. Di Facebook itu bisa nyari, di Telegram bisa nyari. Calon reseller itu banyak. Tinggal bagaimana kita mainkan ini supaya dia bisa terclosing. Oke, kolam yang pertama paham ya? Kalau mau yang pakai berbayar nggak usah diajarin. Kalau pakai berbayar mah nanti Mas Andri yang ngajarin. Dia jago tuh dalam jualan pakai ads. Oke, yang kedua, kita harus bisa pindahkan. Yang kedua, jangan langsung tawarkan orang-orang itu reseller, jangan. Mereka tidak akan balas. Bapak Ibu akan dikasih centang 1, tidak ada balasan. Ya, jangan pernah menawarkan kepada orang yang masih cold. Cold tahu ya? Masih dingin, masih belum paham. Jangan pernah menawarkan, nggak boleh. Maka kita nggak akan closing. Terus kita apain dong? Yang harus kita lakukan adalah pindahkan orang-orang di situ ke kolam prospek kita. Ke kolam prospek yang tengah itu. Kolam prospek itu bisa grup WA, kolam prospek itu bisa grup FB, kolam prospek itu bisa grup Telegram. Orang-orang yang menggunakan Telegram untuk kolam prospek seperti Magnet Rezeki, orang-orang yang menggunakan Telegram untuk prospek Ipo Santosa, orang-orang yang menggunakan Telegram untuk memprospek Dewa. Bisa dipahami? Orang-orang yang menggunakan Facebook untuk memprospek. Nah, Facebook ini kolamnya ada 2. Ada grup Facebook, ada Facebook itu sendiri. Bisa dipahami? Ya, tugas kita adalah memindahkan orang-orang calon prospek ke dalam kolam kita, kolam prospek. Calon prospek dimasukkan ke kolam prospek. Kalau kita pakai Facebook, kolamnya ada 2. Facebook itu sendiri atau grup Facebook. Yang contoh menggunakan Facebook itu sendiri, tidak menggunakan grup Facebook untuk menghangatkan prospeknya, contohnya Kang Randy Saputra. Dia tidak punya grup Facebook. Dia ya Facebook itulah Facebook itulah kolam dia untuk jualan. Nah, berkah box. Tahu ya? Itu kalau Kang Randy. Kalau yang pakai grup Facebook, contohnya ada teman saya siapa? Kang Daeng Suryadin. Suryadin Loading. Laudang. Dia kan e-mers. Jadi saya bilang begitu, terus Suryadin Loading, dia bilang, "Ih, nama bapakku itu." Dia menggunakan grup Facebook. Teh Muri, ada yang tahu? Menggunakan grup Facebook. Riko Huang menggunakan grup Facebook. Hermas menggunakan grup Facebook. Itu cara mereka untuk memprospek. Jadi kita harus punya kolam prospek. Kolam prospek itu semacam panci tempat kita menghangatkan, merubah orang yang belum matang jadi matang, biar siap dimakan. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ini ya kadang-kadang harus mencari logika-logika yang pas begitu biar dipahami. Ya Bu. Kalau kami menggunakan komunitas. Kemudian kita di situ kayak edukasi. Iya. Komunitasnya apa maksudnya? Ada grupnya nggak? Ada. Grup apa? Non business course. Grup Facebook. Nah, itulah tempat memprospek. Memprospek itu merubah dari cold jadi warm. Jadi hot. Ya ke WA. Ke WA grup yang di Facebook. Iya. Live, kemudian mereka kita arahkan ke WA. Iya, itu namanya funneling. Betul. Jadi tugas kita adalah memasukkan orang. Kalau saya pakai grup WA, saya pakai grup WA. Seperti Kang Randy, saya pakai grup WA.
Jadi kalau teman-teman, saya punya grup sukses namanya. Masuk? Masuk. Siapa yang masuk di grup sukses? Siap di prospek ini. Grup sukses itu ada berapa ya? Ada puluhan grup. Satu grup itu penuh rata-rata. Dan itu di situ saya biasanya memberikan materi agar orang kenal sama saya, agar orang tahu. Dan banyak saya dapat reseller, distributor dari situ. Nah, tugas kita kalau mau mencari reseller yang pertama adalah harus punya calon reseller dan kita pindahkan mereka ke kolam prospek. Pertanyaan berikutnya, piye caranya? Bagaimana caranya kita memasukkan orang ke kolam prospek? Next. Lagi. Nah, ini urutan. Kalau kita mau membangun reseller, pasti harus ada kolam. Kalau teman-teman mau jualan nggak perlu kolam nggak apa-apa. Tapi kalau mau bangun reseller harus punya kolam. Kolam itu bisa Telegram, bisa, dan kolam orang membangun reseller itu kolamnya harus 2. Kolam prospek sama kolam pembinaan. Kolam prospek itu adalah kolam calon prospek. Kolam pembinaan adalah kolam kalau orang sudah bergabung untuk membina. Nah, maka yang pertama siapkan kolam prospek terlebih dahulu. Bisa grup WA, grup FB, grup tele, itu kolam prospek. Atau kalau kita jualan pakai Instagram itu, maka kolamnya adalah ya Instagram itu sendiri. Maka followers itu adalah ikannya itu. Maka harus memperbanyak itu terlebih dahulu. Kalau kita pakai WA ya berarti kita bikin grup WA. Nah, teman-teman suka yang mana? Terserah, yang penting sukses. Bisa dipahami ya? Mungkin ada yang suka pakai grup FB, silahkan. Ada yang suka pakai grup WA, silahkan. Kalau saya pakai grup WA, kenapa? Karena iya, interaksinya lebih mudah kalau menurut saya. Kalau pakai Telegram tuh banyak yang nggak baca. Kali kasih informasi, kita kasih promo, kok nggak ada yang ngambil promonya, ternyata nggak dibaca gitu. Iya, nggak dibuka, betul. Nah, tapi kelebihan Telegram adalah satu Telegram itu bisa buat banyak orang. Kalau grup itu bisa 5.000, kalau channel tidak terbatas. Kalau grup bisa 5.000. Sedangkan grup WA itu satu hanya 257. Berarti satu grup Telegram itu bisa berapa grup WA sebanding dengan berapa tuh? 20 grup WA, betul? Nah, jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita mau bikin dua-duanya gimana sekaligus? Ya kita bisa bikin, tapi orang akan keluar. Karena saya sudah ikut di sana ya, saya di sini. Maka memang harus pilih salah satu saja. Nah, di tempat saya kita pakai grup WA dan saya punya admin, ada namanya Mbak Lulu, ya ada namanya Mbak siapa lagi, Aziza. Itu mereka satu orang admin megang 15 grup calon prospek WA, penuh orang semua, 15 grup. Dan setiap hari harus meng-closing, setiap hari harus meng-closing 10 orang, pindahkan jadi reseller. Bisa dipahami nggak? 15 grup. Jadi kalau saya punya kolam prospek di WA, atau saya punya kolam reseller di WA cuma satu grup, atau kolam dropshipper di WA cuma satu grup, itu namanya penghinaan terhadap kapasitas WA. WA itu punya kapasitas bisa banyak grup, kenapa cuma satu, terus kemudian kita udah gitu satu grup cuma 50 orang lagi, nggak penuh. Jadi saya punya, ada bagian yang khusus memindahkan orang dari sini ke sini. 3 orang, 1 orang megang 15 grup. Bisa dipahami nggak? Nanti kalau dia sudah terclosing, dipindahkan ke kolam pembinaan, ini karyawan lain lagi. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memindahkan orang dari sumber calon prospek ke kolam prospek? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak Anhar? Siap. Oke. Next, caranya begini. Dari medsos, dari sumber-sumber itu arahkan mereka ke kolam prospek agar mereka bisa mau jadi reseller. Karena kalau kita tidak menghangatkan dulu, kita langsung nawarkan jadi reseller, mereka nggak mau. Paham? Maka gimana caranya? Next, untuk memindahkan itu gunakan lead magnet. Lead magnet. Lead artinya kunjungan, magnet artinya daya tarik. Berarti lead magnet artinya harus ada daya tarik agar mereka mau pindah dari Telegramnya ke grup-grup WA kita. Bisa dipahami? Oke.
Caranya gimana? Apa itu lead magnet? Lead magnet adalah pancingan agar orang mau klik link kita. Juga segala sesuatu yang gratis dan sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kita gunakan lead magnet, pindahkan orang dari Facebook kita ke grup WA kita. Misalnya kita pasang status di Facebook. Saya akan bagi-bagi e-book senilai Rp500.000. 5 e-book senilai Rp500.000. Bagi yang menginginkan e-book tentang cara cepat jualan, tentang begini, tentang begitu. Klik link di bawah ini. Mereka klik, langsung pindah ke grup WA. Bisa dipahami nggak? Itu namanya lead magnet. Salah satu. Terus contoh lead magnet. Next. Apa saja yang bisa dijadikan lead magnet? Untuk orang mau pindah ke grup kita, ke kolam kita. 1. Materi gratisan. 2. E-book. Tahu e-book? E-book itu istrinya bapak. 3. Giveaway. 4. Personal public figure. Jadi ada orang mau masuk ke grup itu karena di dalam situ ada seseorang yang keren. Yang 5, ada kupon-kupon yang kita bagikan. Yang giveaway, diskon. Kita membagikan ringkasan buku, ada kumpulan tips, materi bermanfaat. Nah, kalau kita mau ngajak orang pindah dari calon harus ada di sini namanya lead magnet. Kita boleh untuk broadcast, tapi broadcast itu syaratnya tidak boleh jualan, tidak boleh mengajak, tidak boleh menawarkan. Kalau Bapak Ibu broadcast, siaran, lalu ada jualan penawaran di situ, orang nggak akan baca. Kalimatnya tidak boleh panjang. Harus dibaca dalam waktu 5 detik saja sudah selesai. Tidak boleh panjang, tidak boleh jualan. Broadcast itu tidak digunakan untuk calon prospek sebenarnya. Broadcast itu, fasilitas itu digunakan untuk orang yang sudah jadi reseller. Kalau kita mau kasih tahu ada promo apa, itu baru pakai broadcast. Bisa dipahami nggak? Bapak Ibu pernah di broadcast? Dibaca? Kalau dari orang yang sudah saling save. Kalau orang yang sudah saling save, mungkin ada yang dibaca. Tapi setelah dibaca ternyata tahu itu, dia broadcast yang kedua tidak dibaca lagi. Pada umumnya orang tidak membaca broadcastan. Betul? Apalagi yang panjang-panjang. Tidak dibaca. Maka broadcast itu hanya boleh pendek dan tidak boleh jualan. Maka kalau Bapak Ibu mau pindahkan orang dari sini, calon reseller, ke kolam prospek, boleh pakai broadcast, tapi isinya harus kasih sesuatu yang menarik. Namanya lead magnet. Nggak boleh jualan. Nggak boleh tercium sebagai sales. Nggak boleh ada aroma-aroma mau mengajak. Nggak boleh. Bisa dipahami ya? Jadi intinya adalah berbagi. Intinya hanya memberi. Mau ngasih sesuatu. Nah, itu yang disebut lead magnet. Pindahkan mereka terlebih dahulu ke dalam kolam prospek. Terus kalau di dalam kolam prospek, apa yang kita lakukan? Nah, di dalam kolam prospek ini tidak boleh langsung menawarkan jualan. Ingat, mereka masih cold. Berarti panjang ya funnelnya. Panjang. Tapi kalau Bapak Ibu punya banyak angka, jumlahnya banyak, 15 grup WA, closingnya juga banyak. Di dalam kolam prospek ini tidak boleh langsung jualan. Yang harus kita lakukan adalah kita merubah. Ini mereka masih cold, warm, hot. Nah, kita hanya boleh menawarkan kepada orang yang sudah hot. Orang yang masih cold ini harus kita edukasi terlebih dahulu. Agar mereka mau mengerti, memahami, tahu, suka, butuh. Baru di sini baru kita tawarkan. Nah, di grup ini mereka masih cold. Maka di dalam grup itu, next. Di dalam grup itu, nih, kalau Bapak Ibu pakai WA, sebagai kolam prospek, standarnya supaya bisa cepat, banyak closing reseller. 1, setiap hari harus ada 30 lead baru yang masuk ke dalam kolam. Saya punya orang khusus yang mencari orang baru yang dipindahkan dari Telegram, Facebook, Instagram, masukin ke grup WA. 30 orang baru masuk setiap hari. Calon reseller.
yang orang masih awam, masih nggak tahu kita jualan apa. 30 orang. Setiap hari. Maka dalam 2 minggu, insya Allah 1 grup penuh. Bisa difahami? Buat 20 grup. Minimal, kelola. Bayangkan 20 grup. Kalau saya 15 grup, 1 orang. 3 kali 3, berarti 45. Kalau Bapak Ibu bisa bikin minimal 20 grup, isinya 200 orang, berarti sudah ada 4.000 orang yang Bapak Ibu kelola. Dari 4.000 itu, targetkan closing 10%. 400 yang jadi reseller tiap. Apa nggak banyak itu? Banyak kan? Nah, berarti butuh karyawan, butuh tim, butuh admin, betul? Tidak bisa dikelola sendiri. Setiap hari saling save 30 nomor baru. Next. Di kolom prospek jangan langsung menawarkan karena mereka tidak langsung beli. Karena apa? Belum kenal dengan produk kita. Belum tahu apa keuntungannya. Belum percaya sama kita sendiri. Belum percaya dengan penjual. Belum yakin dengan manfaat produk. Jadi jangan langsung ditawarkan. Jangan langsung dikasih penawaran agar bergabung. Terus apa yang kita lakukan? Next, yang kita lakukan di dalam kolom prospek adalah, kunci terjadinya pembelian adalah trust. Kunci terjadinya mereka bergabung, join adalah apa? Trust. Kalau kita nggak percaya sama orang, kita nggak join. Orang nggak percaya sama kita, orang nggak join. Maka teman-teman semuanya ada namanya ilmu padi. Petani, di sini juga ada sawah kan? Petani itu tahu ada masa menanam, ada masa memanen. Padi itu ditanam, masanya sekitar 3 bulan. Baru kemudian dia memanen. Nah, kita jualan itu juga sama. Ada masa menanam di mana kita bikin grup-grup dulu, masukin orang, itu masa menanam. Memang belum dapat apa-apa. Petani juga tahu ketika dia menanam, dia nggak dapat apa-apa. Tapi petani yakin 3 bulan lagi dia akan panen. Nah, kita ini jualan kadang-kadang pengennya langsung panen. Grup WA kita itu adalah sawah-sawah kita. Bisa difahami nggak? Nggak punya sawah mau panen. Sangar bener ya. Nggak bisa. Paham logikanya ya? Maka berapa banyak sawah yang kita punya, yang kita garap, yang kita olah, yang kita pupuki. Itu, ini orang pertanian tahu nih penjual racun. Pestisida. Iya kan? Jadi petani aja ngerti dan dia sabar, dia terus berikhtiar, dia tidak putus asa karena dia tahu pasti akan panen. Nah, kita aja yang nggak sabar jualan, maunya langsung panen, kan nggak logis. Maka Bapak Ibu, kadang kita tuh nggak mau melalui masa menanam yang sulit. Petani itu panas-panas, dia tanam dulu penuh lumpur. Lihat, nah kita tuh udah sangat mudah sebenarnya kerja, cukup di rumah, rebahan, berbaring, pegang WA doang, gitu dapat duit. Itu aja kita nggak sabar. Gimana kalau disuruh ke sawah? Apa tukeran aja? Iya, jadi Bapak Ibu punya berapa sawah, ladang, grup-grup itu? Ada berapa hektar luasnya? Itulah jumlah followersnya. Ada berapa hektar? Perbanyak dulu hektarnya. Ditanamin, dipupuk, sabar gitu ya. Diajarin, diedukasi. Nah, apa yang kita lakukan di masa menanam? Kalau ibaratnya kalau di petani itu memberi pupuk ya, memberi membersihkan dari hama. Nah, apa yang kita lakukan? Nanti di dalam grup kita tuh juga ada hamanya. Hamanya itu apa? Orang yang posting jualan. Iya. Ada hama juga orang yang posting jualan. Kalau saya di grup prospek itu biasanya di judulnya saya tulis tidak untuk jualan. Udah di deskripsinya itu. Tidak untuk jualan. Kalaupun kita mau bikin boleh jualan, maka tentukanlah 1 hari dalam 1 minggu boleh semua jualan. Misalnya hari Jumat atau hari Rabu, itu market day, semua orang boleh jualan. Boleh. Yang penting ikut aturan. Kalau nggak ikut aturan, kick. Hama itu. Oke, next. Nah, apa yang kita lakukan di dalam kolam prospek? Di dalam kolam prospek itu satu, bangun relasi. Bangun relasi, bangun hubungan. Mereka harus kenal dengan kita. Mereka harus tahu siapa kita. Mereka harus saling kenal. Yang kedua, banyak-banyaklah memberi. Bagi-bagi ilmu.
bagi-bagi giveaway, kasih hadiah produk, boleh. Banyak-banyak memberi. Di awal itu begitu. Yang ketiga, kasih ada event di mana kita harus menjelaskan kualitas produk. Undang mereka untuk mendengarkan kualitas produk. Jadi biasanya saya itu begini, ya. Kolam prospek itu, kalau teman-teman lihat grup sukses, kolam prospek ini kolam di mana saya itu bagi-bagi. Isinya cuma bagi-bagi aja, baik bagi ilmu, bagi hadiah, bagi apa, itu hanya di sini. Nah, sesekali di antara semua grup sukses yang ada itu, saya bikin Zoom. Hari Senin Zoom-nya nanti saya jelaskan tentang kualitas. Ada yang mau ikut. Tapi saya sebenarnya nggak jualan, saya cuma jelaskan tentang kualitas produk. Tapi nanti dia dengar, oh itu bagus sekali. Itu gimana cara daftarnya? Kan dia yang mau daftar. Bisa dipahami nggak? Jadi saya bikin Zoom, orang-orang di sini tuh pada datang ke sini. Tapi sebelumnya saya juga harus ngisi di sini. Lalu ada forum khusus ketika kita pengen menjelaskan itu. Tentang lebih spesifik tentang bisnis kita. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kenapa tidak dijelaskan langsung di sini? Boleh juga, tapi itu terlalu kasar. Nanti orang tahu, oh ini jualan ini, izin live ya. Iya nanti gitu. Izin live, iya. Biasanya yang live tuh bapak-bapak. Karena yang perempuan selalu right. Iya. Benar ya? Nah, maka kita perlu menjelaskan tentang before after, testimoni, share prestasi. Ini dalam rangka, jadi kita bikin Zoom tentang prestasi orang yang sudah ikut jualan. Lalu yang ngisi adalah reseller terbaik kita. Saya ikut jualan di sini sudah 5 bulan. Alhamdulillah dari 5 bulan ini saya sudah bisa mendapatkan beli rumah. Saya bisa beli motor, beli mobil. Wah gitu ya. Jadi dia cerita, orang yang lain yang denger, bener nggak nih? Keren banget. Gimana tuh caranya? Closing. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi itu jualannya soft. Nggak usah harus langsung tawarkan. Siapa yang mau jadi reseller? Nggak ada yang mau. Ya. Jadi kita share-share di sini. Nah, ini ada Zoom khusus untuk penawaran. Pak, gambar tadi, back lagi sekali lagi, masih, lagi. Nah, kalau orang sudah masuk di kolam prospek nih, grup WA kan, atau grup FB, bolehlah ini diganti-ganti. Hangatkan dia. Materi-materinya yang tadi itu, yang barusan. Barisan. Tadi menghangatkan, yang before after, tahu ya? Hangat, bikin Zoom, berikan info penawaran dan promo. Jadi bikin Zoom khusus untuk kita menawarkan kepada mereka. Kalau mereka mau, ada yang nanti hanya pengen beli produknya, ada yang saya mau ikut jualkan. Dua-duanya tetap namanya order. Bisa dipahami? Kalau jumlahnya kita banyak, orang yang kita kelola, maka closingnya banyak. Sudah mulai mikir nih. Pertama, pilih media apa yang mau kita pakai untuk kolam prospek. Kalau reseller tetap pakai kolam prospek. Kalau kita itu jualan online, kalau kita jualan offline, yang namanya kolam prospek itu kalau kita jualan offline, kolam prospek itu kayak begini nih, orang bikin seminar-seminar, pernah ikut MLM? Pernah? Diajak datang kayak begini pernah? Nah, itu kolam prospek. Kalau offline, gitu ya. Bapak Ibu semuanya, nanti kita bisa dapat kapal, yacht, dapat itu. Itulah. Itu kolam prospek, yacht. Kapal pesiar, gitu. Nah, itu kolam prospek. Tapi di online kolam prospeknya itu lebih menarik karena jumlahnya bisa banyak. Kalau di sini seminar kan orang mungkin bisa sedikit saja yang datang, mungkin hanya puluhan. Tapi kalau di grup WA bisa ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi caranya sama, cuman satunya online, satunya offline. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Begitu. Dan saya rutin, nah ini yang paling berat, konsisten. Setiap hari, itu tugasnya karyawan saya memasukkan orang dari sini ke sini. Tadi kan sudah saya tulis ya situ ya. Setiap hari. Setiap pekan, saya bikin 2 kali Zoom. Setiap pekan saya bikin 2 kali Zoom.
untuk membuat orang Zoom yang ini, Zoom yang tentang produk. Kalau Zoom yang edukasi itu 3 kali 1 minggu. Bisa dipahami nggak? Yang berbagi-bagi. Saya bikin Zoom 2 kali 1 minggu. Nanti tugasnya karyawan adalah mengundang orang di sini datang ke sini. Setelah datang ke sini mereka mau closing, di follow up sama karyawan itu. Closing. Masuk ke kolam pembinaan. Nah, yang paling susah itu adalah konsistennya. Konsistennya itu yang paling berat. Dan harus konsisten, harus penuh. Harus penuh. Nggak boleh setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah namanya nggak konsisten. Consist 5. Ya kan? Kalau penuh itu 10. Kalau setengahnya saja kan? Maka teman-teman semua yang paling susah itu konsisten. Dalam bahasa kita tuh apa? Istiqomah. Istiqomah itu berat. Yang ringan tuh istirahat. Iya kan? Oke. Next. Oh, iya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, sampai sini. Lagi next. Lagi. Untuk mengundang orang masuk ke Zoom penawaran, kita bisa bikin status di WA, profil, atau japri orang. Tapi ingat ya, japri itu hanya kepada orang-orang yang sudah di grup sukses, grup apa namanya? Grup prospek. Kita broadcast, kita sampaikan di grup bahwa kita akan ada Zoom, ada. Nah, nanti di grup prospek itu nanti ada 3 tipe manusia. Ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang sudah ikut Zoom, orang yang sudah ikut penawaran kita bisa pakai Zoom, bisa pakai keluar terserah, atau bisa pakai ketemu kayak gini juga terserah. Yang penting ada satu forum sendiri untuk menjelaskan tentang tentang bisnis yang kita jalani, paham? Nanti ada orang yang sudah ikut Zoom, dia yang pertama, tipe pertama, dia langsung ikut daftar. Wih, saya daftar. Tipe yang pertama. Nah. Tipe yang kedua, dia sudah ikut Zoom, dia tidak daftar, dia langsung keluar dari grup. Itu biasa, tidak usah baper. Dan tipe yang ketiga adalah tipe yang dia sudah ikut Zoom, dia tidak mendaftar, dia juga tidak keluar. Dia diam aja di situ, nggak tahu, dia juga nggak tahu hidupnya mau ngapain. Ya mungkin dia menikmati aja ilmu-ilmu atau di situ, dan nggak apa-apa, nggak usah dikeluarkan, biarkan saja. Mungkin nanti ada hidayah kapan kita nggak tahu, kan soal waktu saja. Nah, jadi kita biarkan saja. Nah, maka Bapak Ibu semuanya polanya seperti itu. Pola saya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bikin pola Bapak Ibu. Mau pakai media apa? Bisa difahami? Oke, next. Nanti setelah Bapak Ibu Zoom penawaran presentasi, ada yang langsung daftar. Ada yang langsung daftar, ada yang belum daftar. Yang langsung daftar masukin ke kolam pembinaan. Yang tidak daftar langsung masukin kolam pembinasaan. Oh enggak. Tetap yang belum daftar di follow up. Di follow up itu artinya dihubungi lagi. Bagaimana menurut Bapak, cocok nggak gitu? Bagaimana menurut Ibu, bagus nggak? Kalau bagus, apakah Ibu mau untuk mencoba? Apakah Bapak mau untuk bergabung? Nanti mereka yang nggak mau, mereka pasti punya kendala. Mungkin nggak punya uang, betul? Mungkin mereka bingung, mungkin mereka ragu. Tapi mereka bingung untuk menyampaikannya. Kalau nggak punya uang kan dia gengsi mungkin. Saya nggak punya uang. Mungkin dia gengsi untuk ngomong. Nah, biasanya dia akan memilih kalimat seperti, baik saya pikir-pikir dulu ya. Padahal sebenarnya mungkin dia punya masalah lain, betul? Atau mungkin dia bilang, saya tanya sama suami dulu ya. Ada nggak pernah kayak gitu? Tapi sebenarnya dia nggak pernah balik. Dia nggak pernah datang lagi. Atau mungkin dia bilang, apa lagi? Saya pikir-pikir, saya tanya suami, apa lagi ya yang biasanya orang mau kabur itu ngomongnya apa ya? Ya? Di lain waktu saja. Oke, ada juga. Kalau yang sudah menikah kan ibu-ibu dia, saya tanya suami dulu. Kalau yang bapak-bapak,
Saya tanya orang tua dulu atau tanya istri dulu? Oh iya, kalau dia belum menikah, saya tanya leluhur saya dulu. Siannya. Ini ada yang belum menikah di sini ya? Ya, yang belum menikah angkat tangan. Oh banyak ya? Oh belum menikah ya? Bagus. Itu belum menikah lagi apa gimana? Kok angkat tangan? Iya, masih banyak yang single. Single apa jomblo? Beda ya, dua hal ini beda. Single itu kalau dikumpulin itu bisa jadi album. Iya, kalau album kumpul kan jadi sedih. Kalau jomblo kumpul jadi sedih, kita lihat. Maka single apa jomblo? Jomblo. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita menawarkan nanti ada orang yang langsung mau, ada orang yang nggak mau keluar dari grup, it's okay, nggak apa-apa. Kita akan masukkan lagi. Terus menerus. Itu pekerjaan yang tidak ada berhentinya itu. Ya, tidak ada berhentinya. Terus kita follow up bagi yang belum mau, kita tanya apa masalahnya. Saya biasanya begini, ketika saya bertanya kepada orang misalnya, tadi kemarin saya ngobrol di grup ketika orang bilang, saya tanya istri dulu, jawaban saya, ada yang masih ingat nggak jawaban saya kemarin? Kalau bilang tanya istri dulu. Kalau ada yang bilang saya tanya suami dulu, kemarin saya bilang gini, kalau ada yang jawab, saya tanya suami dulu ya. Jawaban saya biasanya, baik Bu, silahkan tanya suaminya dulu. Suami ibu pasti senang punya istri solehah yang menjaga amanah, yang mengambil keputusan bertanya dulu kepada suami. Mudah-mudahan suaminya banyak rezeki dan mengizinkan ibu untuk bergabung. Dan santai aja. Kalau ada orang yang jawab saya pikir-pikir dulu, saya selalu menjawab lagi. Setelah saya menjelaskan ini semuanya, biasanya ada orang yang seperti bapak atau seperti ibu bilang pikir-pikir dulu, nanti mereka akan kembali, padahal mereka nggak pernah kembali. Jadi, bagian mana yang bapak sulit atau punya kendala? Apakah ini soal harga? Apakah ini soal kualitas? Atau soal apa? Kasih tahu saya biar saya tahu masalah bapak, biar saya bisa bantu. Selesai kan? Kalau ada orang bilang terima kasih tidak dulu, apa yang kita jawab? Terima kasih tidak dulu. Sama-sama. Yang biasa saya jawab, kalau dia bilang terima kasih ya, tidak dulu. Yang saya bilang tidak apa-apa Pak. Biasanya orang-orang yang saya tawarkan pertama kali memang mereka tidak langsung mengambil keputusan untuk bergabung. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih informasi beberapa kali, akhirnya mereka bergabung dan hidup mereka sudah berubah menjadi lebih baik. Hah? Iya, santai aja kan. Kita nggak usah baper gitu loh. Kebanyakan kita kan ditolak terus baper, kecewa, merasa aduh nanti kalau nawarin lagi ditolak lagi. Kadang ditolak, nangis, guling-guling di tanah, garuk-garuk aspal. Haish, nggak usah segitu-gitunya gitu. Ditolak itu hal biasa karena nggak mungkin kita diterima terus. Nggak mungkin kita diterima. Kan kita ketika menawar